3, 2, 1, 0. Selamat sore Mbak Nata. Sore. Maaf mengganggu waktu Anda. Bisakah saya mewawancarai Anda sore ini? Baik. Langsung saja pada pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Anda atau pendapat Anda tentang teman yang Anda miliki mempunyai perbedaan kepercayaan atau keyakinan? Ketika saya mempunyai teman yang berbeda kepercayaan, agama ataupun keyakinan, yang pertama saya harus menghargai tentang agama mereka, tentang keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Yang kedua, saya mentoleransi ketika teman-teman saya sedang berlibur atau sedang menjalankan hari kebesaran agamanya. Yang ketiga, saya tidak akan menyinggung tentang perbedaan agama kami, tentang siapa mereka, siapa saya. Saya tidak menspesialkan sesuatu ketika mereka berbeda dengan saya, karena kita di Indonesia sama-sama memiliki banyak agama yang berbeda. Untuk itu saya harus saling menyamaratakan siapapun ketika saya memiliki teman yang berbeda pendapat ataupun keyakinan dengan saya. Baik, oke. Makasih jawabannya. Ini pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah hidup rukun sesama keluarga, tetangga, teman, masyarakat atau orang-orang di sekitar Anda itu penting? Penting untuk saya. Kenapa alasannya? Karena manusia itu kodratnya makhluk sosial. Jadi sesama manusia itu saling membutuhkan. Ketika kita tidak rukun dengan tetangga, teman, keluarga ataupun masyarakat lainnya, otomatis kita juga akan dikucilkan dari mereka. Ketika kita tidak saling membantu terhadap mereka, saling memberi terhadap mereka, mereka juga pasti berpikir bahwa saya itu termasuk manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Padahal sejatinya sebagaimanapun saya menolak kehadiran orang lain, kehadiran tetangga ataupun siapapun, saya tetap memerlukan mereka, tetap membutuhkan, saling berbagi. Karena tidak semuanya yang meskipun ada misalnya saya sebagai orang yang memiliki harta ataupun apa, semuanya yang saya miliki itu ada, tapi menurut saya tuh tetap perlu sama semua orang, tetap perlu sama teman saya, tetap perlu sama tetangga, keluarga. Karena jikalaupun harta saya berlimpah, itu tidak akan membuat saya benar-benar senang dengan benar-benar bahagia yang sebenarnya ketika saya memilikinya pun. Karena rasa rukun itu tidak bisa dibeli dengan apapun gitu loh, kecuali dengan sikap kita sendiri, sikap kita yang baik kepada orang lain, sikap kita yang saling berbagi dan saling menolong sama tetangga dan yang lainnya. Intinya saling membutuhkan satu sama lain. Iya. Oke. Sore Bapak. Selamat sore. Maaf mengganggu waktunya. Apakah saya bisa mewawancarai Bapak sore ini? Ya, insya Allah bisa siap. Mulai pertanyaannya Pak, bagaimana pendapat Bapak jika ada seseorang yang menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan? Menurut pendapat saya, kalau seseorang menyelesaikan masalah dengan secara kekerasan, itu bukan menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah. Nah, logikanya kita kalau menyelesaikan masalah, kita cari dulu ujung permasalahannya apa yang dibicarakan. Nah, baru kita simpulkan bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau kita nggak tahu permasalahan atau awal permasalahannya gitu, dengan cara apapun kadang kita tuh walaupun cara dengan secara halus, apalagi dengan kekerasan, nggak mungkin dapat menemukan hasil dari masalah tersebut. Nggak ada jalan keluarnya gitu ya Pak? Ya, nah kalau kita interogasi dulu masalahnya apa, nah sebabnya apa gitu.
kalau istilahnya TKP atau kejadiannya gimana gitu, kita bisa menyimpulkan. Jadi dapat kita kasih solusi atau kasih kesimpulan bahwa permasalahan tersebut kita tuh bagaimana cara menyelesaikan yang seharusnya itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu permasalahannya, apalagi ujung-ujung orang tersebut dengan pakai kekerasan, itu bukan menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah. Begitu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Kan kadang kalau misalkan ada orang yang kurang mampu terus membawa keluarganya ke rumah sakit menggunakan BPJS, kan kebanyakan dari dokternya mengabaikan pengguna BPJS itu, malah mengutamakan orang yang memakai administrasi. Bagaimana pendapat Bapak, tanggapan Bapak atas masalah itu? Nah, masalah kaitan BPJS, orang yang berobat pakai BPJS atau kartu jaminan kesehatan tersebut, padahal dia juga bayar, cuma ada oknum-oknum tertentu hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang yang berkepentingan untuk sendiri, padahal jaminan tersebut udah dinyatakan atau disahkan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah sendiri yang ngejamin. Kok kenapa pelayanannya bahkan direndahkan? Iya, Itu sama pihak rumah sakit. Jadi itu baik pihak rumah sakitnya maupun pihak pengelola BPJS-nya, kalau enggak ada istilahnya konsekuen dalam hal tersebut, sampai kapanpun ya seperti itu. Itu baik dari pihak rumah sakitnya maupun itu pemerintahnya. Kalau pemerintahnya tegas konsekuen, ya insya Allah walaupun pakai BPJS pasti ditangani dengan tepat. Itu. Oke, terima kasih Bapak. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bagaimana sikap Bapak atas menghadapi orang sekitar yang memiliki perbedaan agama dengan Bapak ini sendiri? Kalau masalah kaitan keyakinan, kita cara menghadapinya tetap aja kita kasih toleransi, saling menghormati dan jangan merasa. Kalau kita mementingkan atau membenarkan bahwa agama kita sendiri yang lebih baik, akan terjadi istilahnya kesalahpahaman, bahkan keributan atau ketidakharmonisan dalam suatu lingkungan tersebut. Nah, jadi walaupun dia beda agama, kita tetap aja harus saling menghormati, saling toleransi, saling tenggang rasa. Nah, dalam hal keyakinan, walaupun kita istilahnya agama kita merasa bagus, belum tentu kita baik dari orang itu. iya orang tersebut. Jadi intinya kita tetap saling menghargai, saling toleransi dan saling tenggang rasa dalam lingkungan tersebut. Jadi kalau perbedaan agama jangan dicampur adukan dengan keegoisan kita atau keyakinan kita sendiri. Itu. Oke Pak, terima kasih jawabannya. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya, atas keluangan waktu yang Bapak sempatkan untuk saya.